Kalau manusia sombong, ada makhluk-makhluk Allah yang dekat dengan Allah di sisi Allah. Falladzina 'inda rabbik, kata Allah, yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka senantiasa menyembah Allah. Yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah di siang dan di malam hari. Wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan beribadah. Jadi kalau kita bandingkan malaikat dengan kita, sangat jauh dari sisi kedekatan kepada Allah. Yang pertama, malaikat dari sisi kedekatan dekat dengan Allah, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat di langit, Allah mengatakan falladzina 'inda rabbik, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sering berbicara langsung dengan mereka. Mereka langsung sering dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kedekatan kita kalah dekat dengan malaikat. Malaikat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ibadah kita kalah jauh dengan malaikat. Malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar. Siang malam tidak berhenti. Bukan Allah tidak mengatakan mereka bertasbih di tengah malam, mereka bertasbih di tengah siang, tidak. Tapi mereka beribadah siang malam tidak berhenti. Karena tugas mereka adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka terus beribadah. Dan yang menakjubkan ibadah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yas'amun, mereka tidak pernah bosan beribadah. Tidak seperti kita. Kita pengajian 1 jam semangat, 2 jam mulai bosan. Jam ketiga mulai meninggalkan kajiannya. Ya. Mulai ngantuk ujung sana, untuk ustaz kapan selesai ya. Kita enggak kuat. Mau salat 1 jam ya mungkin kuat. Jam kedua, jam ketiga sudah KO, enggak kuat. Baca Quran semangat. Juz pertama, juz kedua, juz ketiga sudah mulai bosan. Ini kita akui. Tidak seperti malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yas'amun. Mereka tidak pernah bosan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tidak pernah bosan, di antara keistimewaan ibadah mereka, kata Allah, yusabbihuna al-laila wan nahar wa yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat itu beribadah kepada Allah siang dan malam, tidak pernah letih, tidak pernah capek. Tidak pernah capek dalam beribadah. Mau dibandingkan ibadah kita dengan ibadah malaikat? Tidak ada bandingannya. Malaikat tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Kita capek ibadah, bosan juga iya. Iya atau tidak? Iya. Jadi antum dibandingkan malaikat, hebatan mana? Malaikat lah. Baik. Sisi yang ketiga, malaikat tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak pernah membangkang. Dan mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kita sering bermaksiat, kita sering membangkang. Kita sering melanggar perintah Allah. Kita sering meninggalkan perintah Allah, kita sering melanggar larangan Allah. Itu manusia. Taib, ini dari sisi ibadah kita kalah dengan malaikat. Dari sisi fisik, malaikat diciptakan terlebih dahulu daripada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Adapun jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari tanah sebagaimana disifatkan kepada kalian. Dan subhanallah, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak pernah lelah. Manusia makan dan minum. Tadi pagi sudah makan, siang makan, habis maghrib makan, jam 12 makan lagi. Itu pun masih lemas, masih capek. Ya. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum. Oleh karenanya, di antara hal yang menakjubkan dari malaikat, mereka memiliki kemampuan untuk bertasyakul, untuk menjelma. Ketika para malaikat menjelma menjadi manusia, kemudian berziarah mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menyangka mereka manusia beneran, saking begitu sempurna penjelmaan mereka. Faragha ila ahlihi faja'a bi ajalin samin. Maka Nabi Ibrahim segera pergi ke istrinya, kemudian dia sembelih sapi yang gemuk, kemudian dia hidangkan kepada malaikat. Dia pikir ini tamu. Ya, dia hidangkan. Ternyata malaikat tidak makan. Jadi mereka tidak pernah makan dan minum, tapi energi mereka tidak pernah habis. Antum lihat matahari. Matahari sudah umurnya sudah berapa tahun? Kayak tahu aja. Entah berapa ribu tahun, entah juta tahun, kita nggak tahu.
tiap hari memancarkan energi sampai kepada kita. Ya. Dan energinya stabil. Ya, bayangkan. Kalau kita bicara tentang unsur yang paling hebat, kita katakan misalnya nuklir mengeluarkan energi yang sangat hebat, dengan sedikit bahannya bisa menimbulkan energi yang luar biasa. Tapi dia akan selesai. Tapi lihat matahari. Entah unsur apa yang ada di matahari. Kata para ahli ilmuwan, ada peledakan-ledakan yang luar biasa sehingga memancarkan panasnya kepada dunia dan tidak pernah berhenti. Bahkan kalau matahari maju sedikit kita kepanasan. Matahari mundur sedikit kita mati kedinginan. Dia tetap pada orbitnya. Tidak pernah berkurang energinya. Allah mampu. Mudah bagi Allah, kun fayakun. Nah, malaikat Allah ciptakan dengan cahaya. Kita enggak tahu dari cahaya apa. Tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah dicas baterainya. Tapi tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah letih dalam beribadah. Selalu menjalankan perintah Allah. Kegiatan mereka luar biasa, terbang dari sana menuju sana. Kuatnya luar biasa. Oleh karenanya Allah ciptakan mereka dengan memiliki sayap. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan Allah. Ya. Uli ajnihah, yang memiliki sayap-sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah tambah sebagiannya. Ada yang sayapnya sampai 600, di antaranya malaikat Jibril. Dalam satu hadis saya bacakan tentang malaikat Jibril alaihissalam, bagaimana agungnya malaikat ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan dengan sanad yang hasan, ya, di antaranya dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dan dia memiliki 600 sayap. Kullu junahin minha qad saddal ufuk. Setiap sayapnya sangat lebar sehingga menutup cakrawala. Setiap sayapnya. Bukan 600 sayapnya. Setiap sayapnya bisa menutup apa? Cakrawala. Dan dia punya 600 sayap. Yasqutu min janahihi minat tahawil wad-dur wal yaqut mallahu bihi alim. Waktu dia buka sayapnya, keluar dari sayapnya warna-warni. Tahawil maksudnya, saya baca penjelasan para ulama, yaitu warna-warni, ya, berupa permata, berupa intan, ya, luar biasa. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasul tatkala Ibnu Mas'ud menyebutkan firman Allah, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguh Nabi SAW telah melihat Jibril di waktu yang kesempatan yang lain. Ya, kata Nabi SAW, "Ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha." Aku melihat Jibril di sidratil muntaha. Alaihi 600 janah, dan dia memiliki 600 sayap. Yantathiru min rishihi at-tahawil ad-dur wal yaqut. Dan bertebaran dari sayapnya keluar warna-warni yang sangat indah yang berisi permata dan intan berlian. Ya. Itu malaikat Jibril, ya, alaihissalam. Ya. Ya, malaikat yang paling rendah sayapnya berapa? 2. Antum 1 aja enggak ada sayapnya. Dan kita tidak tahu bagaimana hakikat malaikat. Contoh dalam ayat ini Allah mengatakan hatta idza fuzzi an qulubihim. Tatkala Allah cabut rasa takut dari jantung mereka. Jadi mereka punya jantung. Malaikat terbuat dari cahaya dan mereka punya jantung, dan rasa takut tersebut dirasakan oleh jantung mereka. Tapi jantung mereka tentu tidak sama dengan jantung kita. Tidak ada klepnya, tidak ada pembuluh darahnya, ya. Tidak ada, karena mereka dari cahaya. Tidak ada darah yang mengalir, tidak ada. Tapi kita beriman mereka punya jantung sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran. Mereka punya sayap. Ya. Kalau sayap 2 mungkin kita bisa bayangkan kanan kiri. Kalau sayap 3 bagaimana? Kita nggak tahu. Sayap 3 bagaimana? Yang 3 taruh di mana? Ya? Banyak makhluk-makhluk Allah yang belum bisa kita cerna dengan otak kita. Itu baru makhluk Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian malaikat Jibril sangat kuat, disebutkan dalam buku-buku tafsir, waktu Allah membinasakan kaum Nabi Lut, wa ja'alna 'aliyaha safilaha, Allah mengangkat tanah mereka ke atas kemudian dibanting, itu cuma diangkat oleh satu sayapnya malaikat Jibril.
diangkat kemudian dibalik oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian waktu Nabi SAW diusir dari Taif, Nabi dilempar sampai berdarah, ditangkis oleh Zaid bin Harithah, namun tetap saja berdarah Nabi SAW. Diolok-olok oleh anak-anak. Kemudian Nabi sangat sedih, datang malaikat gunung mengatakan, ya Rasulullah, la in syi'ta la utbiqanna alaihimul akhshabain. Ya Rasulullah, kalau kau mau saya angkat 2 gunung ini, saya timpakan kepada mereka. Malaikat, satu malaikat saja bisa ngangkat 2 gunung. Antum bisa ngangkat apa? Ya. Jadi antum dari sisi manapun kalah dengan malaikat. Ya. Malaikat jago, malaikat kuat, malaikat dekat dengan Allah, ibadah enggak pernah berhenti. Terus apa lagi? Enggak pernah bosan, enggak pernah letih, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatur, ada yang mengatur awan, ada yang mengatur gunung, ada yang mengatur hujan, ada yang mencabut nyawa manusia, ada yang menurunkan wahyu. Luar biasa. Luar biasa. Nah, maksudnya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maksudnya dia ingin menjelaskan malaikat yang begitu hebat saja, yang luar biasa seperti ini, mereka tidak boleh disembah. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesuatu yang takut berhak disembah? Enggak boleh, Tuhan enggak boleh takut. Ya. Malaikat takut, baru dengar firman Allah sudah takut. Belum kalau Allah murka. Baru mendengar Allah berfirman, "Idza qadallahu al-amra fis sama." Baru Allah berfirman menyampaikan keputusan tentang perkara takdir, mereka sudah ketakutan. Sehingga mereka tidak pantas untuk disembah. Dan malaikat sudah disembah oleh orang-orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin dahulu menganggap malaikat sebagai banatullah. Ya. Asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Jadi mereka mengangkat malaikat dianggap sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah bal ibadu mukramun. Mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak, yaitu malaikat, putri-putri Allah. Kata Allah, Maha suci Allah, bal ibadu mukramun. Sungguhnya para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiquna lahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa hum min khasyatihi musfiqun. Mereka karena takut kepada Allah, karena khasyah kepada Allah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Ini maksud dari bab ini, bahwasanya tidak ada makhluk yang pantas untuk disembah. Kemudian ada wali mungkin cuma bisa sakti sedikit-sedikit sudah disembah ya. Ya. Mungkin ada orang baru bisa ngobat-ngobati sedikit sudah disembah ya. Mungkin ada orang bisa terbang sedikit sudah disembah ya. Malaikat saja yang kayak begini tidak boleh disembah. Apalagi orang bahlul-bahlul kemudian mau disembah ya. Enggak boleh.